Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 16 Februari 2022. Mari kita mempersiapkan hati untuk datang kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan percayakan untuk setiap kami jalani. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan buat setiap kami. Tuhan, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami semakin hari semakin dimurnikan sebagai murid Kristus. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Lukas 11, ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-54. Lukas 11 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-54. Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikan di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing, dan saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara ayat 37 hingga ayat 39, ayat 45 hingga ayat 46, dan juga ayat 53 hingga ayat 54. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Ayat 45 dan 46, seorang dari ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Ayat 53 hingga ayat 54, dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk berbagai jenis kalangan, baik yang kaya maupun yang miskin, orang yang tidak terpandang dan juga orang-orang yang terpandang. Tuhan datang kepada setiap orang dan tidak membeda-bedakan siapapun. Tetapi yang membedakan adalah respon orang-orang tersebut terhadap panggilan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka mau menjawab panggilan Tuhan atau tidak. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus berada di dunia, Tuhan pun juga datang kepada para pembesar agama yang ada pada waktu itu, yaitu ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sangat dihormati dan sangat dihargai akan pengajaran mereka dan tradisi yang mereka pegang turun-temurun. Orang Farisi dikenal sebagai orang-orang yang memegang tradisi Yahudi turun-temurun. Mereka percaya akan firman Allah yang kita kenal sebagai Perjanjian Lama. Akan tetapi mereka juga memberi otoritas yang sama bagi berbagai tradisi. Mereka membuat peraturan demi peraturan, tradisi demi tradisi sebagai tambahan, dan bahkan itu menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Sedangkan ahli Taurat adalah orang-orang yang sebenarnya memelihara Alkitab. Mereka berulang kali menyalin Alkitab, bahkan menghitung huruf dan spasi supaya setiap salinan tertulis dengan benar. Mereka belajar dengan baik tentang hukum-hukum Musa dan mengajarkannya. Mereka ini menganggap diri sebagai keturunan Israel yang murni dan memegang hukum serta tradisi nenek moyang Israel. Mereka menganggap diri mereka ini adalah kelompok orang-orang yang spesial dan harus duduk di tempat yang penting dan dihargai. Tujuan awal para ahli Taurat dan orang Farisi mungkin terlihat baik. Mereka mengetahui dan melestarikan hukum dan menjunjung tinggi memelihara hukum-hukum Taurat. Namun ternyata semua itu menyimpang ketika tradisi manusia mengungguli firman Allah dan penampilan suci secara eksternal menggantikan hidup yang benar-benar saleh. Para ahli Taurat dan orang Farisi yang bertujuan memelihara firman
justru malah membatalkannya melalui tradisi turun-temurun yang mereka ciptakan. Sehingga ketika Tuhan Yesus menegur mereka yang memelihara tradisi-tradisi seperti membersihkan perlengkapan makanan bagian luar tetapi bagian dalamnya tidak. Hal ini sebenarnya menggambarkan kerohanian mereka. Benar, mereka melakukan tindakan keagamaan dari luar. Mereka membersihkan bagian luar diri mereka. Tetapi bagian dalam, yaitu hati mereka, penuh dengan kekotoran, penuh dengan kerampokan. Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop paralel Matius 23 ayat 14, Tuhan Yesus pun menyebut ahli Taurat dan orang Farisi sebagai orang yang munafik karena mereka menelan rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Maka Tuhan Yesus menegur orang Farisi karena mereka adalah orang-orang yang memperhatikan ekspresi di luar dari sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalam diri mereka. Itu sebabnya di ayat 42 Tuhan Yesus mulai mengatakan, celaka, celaka. Celaka ini sebenarnya seharusnya diberikan kepada orang yang kafir, orang yang sudah hidup tidak benar di hadapan Tuhan, orang-orang Israel yang hidupnya kafir. Tetapi justru Tuhan Yesus mengatakan perkataan ini kepada para ahli Taurat dan orang Farisi yang menganggap diri mereka suci, murni sebagai orang Israel. Di ayat 44 dikatakan, celakalah kamu sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Bagi orang Yahudi, kubur adalah hal yang najis. Tidak boleh berjalan di atas kuburan, tidak boleh tinggal di dekat kuburan. Tetapi justru mengatakan mereka justru adalah kuburan itu sendiri. Mereka selama ini mengusahakan diri mereka terlihat baik dan indah, tetapi sebenarnya apa yang ada di dalamnya begitu buruk, seperti hal yang sangat najis. Ini adalah ajaran yang mirip dengan ajaran yang kita temui di dalam kitab para nabi, dalam Yeremia, Yesaya, Yehezkiel. 3 nabi yang menekankan satu hal, yaitu sunat hati. Tuhan tidak ingin kita hanya terfokus melakukan ritual keagamaan, tetapi sebenarnya hati kita kotor. Teguran keras ini diberikan kepada umat yang berusaha menampilkan apa yang baik di luar, tanpa memperhatikan apa yang ada di dalam hati. Tuhan sebenarnya menghendaki perubahan hati yang tunduk, taat dalam kasih dan ketaatan kepada Kristus. Dapat kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon ahli Taurat dan orang Farisi ketika mendengar teguran keras ini. Mereka bukannya bertobat dan introspeksi diri mereka, tetapi mereka justru mengeraskan hati dan mereka tetap merasa diri mereka benar. Dalam ayat 53 dan 54 yang sudah kita baca tadi, mereka justru berencana untuk menangkap Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menjadi ahli Taurat dan orang Farisi yang hidup di zaman ini, yang hanya memperhatikan keagamaan kita dari luar, tanpa adanya perubahan hati yang mau tunduk dan taat kepada Tuhan Yesus. Perbedaannya adalah di dalam respon kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu masih berbicara kepada kita secara pribadi dan mengubahkan hidup kita semakin hari semakin lebih baik? Atau kita hanya menjadikan firman Tuhan itu sebagai ritual bagi diri kita atau bahkan menjadi alat untuk kita menilai orang lain? Kalau kita seperti demikian, marilah kita memohon ampun kepada Tuhan. Dan biarlah kita dengan rendah hati, dengan ketulusan, membuka hati kita untuk dimurnikan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus mengingatkan kita dan mengubahkan hidup kita, sehingga apa yang keluar dari diri kita itu benar-benar berbuah dari kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh di dalam hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita datang ke hadapan Tuhan, kita meminta Tuhan terus memurnikan hati kita, meminta agar firman Tuhan terus ingatkan kita, memurnikan hati, sikap, karakter kita di hadapan Tuhan. Meminta agar firman Tuhan terus menjaga setiap kita, agar kita sungguh dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan setiap kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau sering kali
Kami pun melakukan hal ini dalam kehidupan kami sehari-hari, secara sadar atau tidak sadar. Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang terus memurnikan hati setiap kami, semakin berkenan di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami, sikap, karakter kami semakin hari, semakin disempurnakan serupa dengan Kristus. Kiranya Allah Roh Kudus terus mengingatkan firman Tuhan ini dan menuntun kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.